Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang dahsyat dan ajaib. Ajaib perbuatannya, ajaib karyanya di dalam hidup kita. Amin. Melukiskan
Haleluya. Kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya yang menaruh harapan kepada Yesus. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, amin, haleluya. Kita mau serukan nama Yesus. Amin. Kita masih siap untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau bertepuk tangan sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama Dia tersembahan. Amin. Kita
tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kamu bertepuk tangan sebab Dia adalah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kamu serukan nama Yesus. Katakan Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku
Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, semua jemaat yang ada di Kebun Jahe, dimanapun kalian berada, saya berdoa dan berharap selalu kita ada di dalam perlindungan Tuhan dengan sukacita yang penuh di dalam hati dan pikiran kita semua. Saudara-saudara seiman, kita akan berdoa untuk memulai kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami ingin membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dikuatkan dan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami selaras dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, tutup bungkus kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara seiman, apa yang ada di hati, apa yang ada di benak kita saat kita memberi, akan ada banyak alasan di dalamnya. Entah itu motivasi-motivasi apa yang ada saat memberi. Dan akan ada banyak alasan motivasi untuk kita memberi. Dan terkadang saat memberi, menghitung-hitung seperti hitung-hitungan matematika, untung rugi yang ada saat kita memberi. Kan ada orang yang memberi tanpa mereka memikirkan apa yang akan mereka dapat saat setelah dia memberi. Ada juga orang yang memberi karena saat berharap, saat setelah dia memberi, dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang yang udah diberi. Akan banyak motivasi, entah itu motivasi yang seperti apapun, dan apapun itu yang tahu hanya hati kita dan Tuhan. Saudara-saudara seiman, di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Banyak orang yang mengira saat memberi Tuhan berharap akan berkat yang Tuhan akan berikan setelah kita memberi. Apakah Tuhan kekurangan? Tidak, saudara-saudara seiman. Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Semua yang ada di muka bumi ini itu milik Tuhan. Tuhan tidak butuh sebenarnya dengan pemberian kita. Tuhan gak butuh. Jadi kalau kita memberi Tuhan, memberi persembahan, entah itu perpuluhan, itu karena motivasi kita untuk mendapatkan berkat Tuhan lebih dari apa yang kita beri, itu adalah motivasi yang salah. Saat kita memberi, sebenarnya itu adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Saat kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan, bukan Tuhan meminta itu, tapi untuk gereja Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan, tapi untuk pekerjaan Tuhan, saudara-saudara seiman. Kita memberi bukan untuk mendapatkan berkat, tapi karena itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita memberi Tuhan dengan kita motivasi yang salah, itu mendukakan hati Tuhan. Kadang Maleakhi pasal 3 dijadikan bahan uji kepada Tuhan. Apakah saat Tuhan memberi, apakah aku memberi perpuluhan kebenaran Tuhan, aku bakal dapat berkat? Itu motivasi yang salah. Dan Tuhan mengatakan ujilah aku. Nah, ini kadang menjadi alasan bagi kita atau bagi orang-orang di luar sana yang memberi kepada Tuhan. Oh, saat aku memberi, aku seharusnya dapat berkat. Terus ini alasan buat kita berkata, aku udah uji Tuhan saat aku memberi, tapi aku gak dapat berkat itu. Apakah berkat itu hanya sebatas uang atau apa yang kita butuhkan aja? Berkat Tuhan itu banyak. Saat kita dapat melalui masalah, itu juga berkat Tuhan loh, saudara-saudara seiman. Berkat Tuhan itu mencakup banyak. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, saat kita bernafas, kita bisa kalikan lah berapa harga oksigen di rumah sakit, berapa setabung itu berapa harganya. Kalau kita mau hitung-hitungan, Tuhan lebih banyak memberi daripada kita memberi kepada Tuhan. Saya pernah mengalami sesak, saya punya sesak nafas.
Dan bantuan nafas saya dengan beli oksigen tabung kecil, hanya tabung kecil, itu cuman berapa kali nafas, itu harganya sudah 340. Coba saya bisa dalam sehari saya berapa kali nafas gitu. Itu yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita memberi, jangan kira kita hitung-hitungan kepada Tuhan, karena Tuhan jauh. Tanpa kita meminta berkat kepada Tuhan, Tuhan dah siapkan berkat itu. Tergantung kita bagaimana kita untuk mencapai berkat itu, bagaimana kita mengejar berkat, berusaha mendapatkan berkat itu. Kalau kita cuma duduk diam dan tidak melakukan apapun, berkat itu juga gak akan datang. Masa iya berkat langsung turun dari langit? Saya kaget kalau ada berkat yang turun langsung kayak begitu. Tapi saat kita berusaha, mengusahakan untuk kita bisa mendapatkan berkat itu, Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan akan membukakan jalan, karena Tuhan melihat usaha kita saat kita mengusahakan itu. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menguji Tuhan dengan kita memberikan itu kepada Tuhan, memberikan persembahan atau perpuluhan. Dan kita jangan melupakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Apa yang ada di dalam kita, kita perpuluhkan kepada Tuhan. Perpuluhan di dalam malaikat tidak hanya uang yang kita dapat, tapi waktu yang kita dapat juga kita harus perpuluhkan kepada Tuhan. 24 jam yang kita dapat, 24 jamnya itu persepuluhkan kepada Tuhan, untuk kita duduk diam menyembah Tuhan, berdoa, bersyafaat kepada Tuhan. Tidak hanya uang melulu, saudara-saudara seiman, tetapi juga waktu kita harus perpuluhkan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau kita menaburnya padi, nggak mungkin kita menuai buah mangga. Kita akan menuai padi juga. Jadi seberapa banyak kalian menabur buat Tuhan, itulah yang akan kita dapatkan. Tuhan akan memberikan lebih daripada kita. Tapi jangan pernah ada motivasi itu dalam hati kita. Mari kita memberi dengan ketulusan hati kita. Dengan sungguh-sungguh kita memberi, dengan kasih kita memberi kepada orang-orang di sekitar kita, terlebih kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan Allah kita sanggup memberi apa yang kita butuhkan. Tuhan Allah kita, tanpa kita meminta, Tuhan telah siapkan itu. Tapi Tuhan hanya minta untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam pemberian kita, mari kita singkirkan motivasi-motivasi yang buruk. Kita berikan hati yang ikhlas saat kita memberi. Dengan kasih kita memberi kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Tuhan pasti akan memberkati kita. Saat kita sungguh-sungguh, kita nggak akan pernah mengalami kekurangan. Saudara-saudara seiman, saya pun mengalami hal itu. Bagaimana Tuhan memberkati saya di dalam perjalanan kuliah saya. Saya tidak pernah memegang uang yang banyak. Tuhan selalu memberikan pas sesuai dengan kebutuhan saya saat saya kuliah. Dengan sungguh-sungguh, dengan saya berhikmat untuk mengatur uang yang ada, Tuhan memberkatinya. Tuhan memberikan pas dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Tuhan menyediakan kadang kita tanpa minta, tanpa kita tahu. Sebenarnya itu kebutuhan kita, Tuhan beri kepada kita. Jadi yang terpenting adalah hati kita. Jangan ada motivasi yang buruk di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang melukakan hati Tuhan. Karena Tuhan melebihi segala hal dari pemberian kita. Tuhan memberikan segalanya buat kita. Berapa banyak yang Tuhan telah berikan kepada kita. Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah Kristen, kita pengikut Kristus, seharusnya kita sama seperti Bapa kita yang murah hati. Kalau kita mengatakan bahwa kita Kristen tapi kita tidak murah hati, namanya kita munafik di hadapan Tuhan. Karena apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tidak mencerminkan Kristus di dalamnya.
Kita mengaku kita Kristen, kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan, tapi apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan contohkan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus murah hati karena Bapa kita penuh dengan kemurahan. Bagaimana tidak murahnya Tuhan? Tuhan memberikan segalanya cuma-cuma. Tuhan memberikan waktu yang cuma-cuma. Tuhan memberikan kasih yang cuma-cuma. Tuhan menganugerahkan banyak hal yang cuma-cuma. Dan apa? Kadang kita juga melupakan itu. Kadang kita tidak membalasnya. Kadang kita lupa menyapa Tuhan kita dengan kita berdoa. Dengan kita melupakan waktu yang Tuhan telah berikan untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan kasih murah hatinya yang cuma-cuma buat kita. Oke Bapak Ibu Saudara seiman di dalam Tuhan, ingat, mari kita memberi dengan motivasi yang benar. Jangan memberi dengan motivasi yang salah. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita doakan. Tuhan akan memberkati kita. Yang terpenting, motivasi hati kita saat memberi dan sikap kita dalam memberi dan usaha kita. Karena tanpa usaha, berkat itu tidak akan muncul cuma-cuma. Jadi mari kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama memberi buat Tuhan yang terbaik kita beri. Waktu kita, tenaga kita, dan apa yang kita punya, mari kita beri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk memberi. Kami mau Tuhan dengan motivasi yang benar kami memberi untuk perpuluhan, entah itu perpuluhan waktu maupun uang yang kami miliki, tenaga yang kami miliki Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik dengan motivasi yang terbaik Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami pun juga ya Bapak. Karena kami percaya apapun yang kami tabur, itulah yang akan kami tuai. Kami ingin Tuhan menuai banyak dan kami akan juga menabur banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati kami Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami murah hati seperti Engkau, melihat orang-orang di sekitar kami dan melihat kebutuhan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita semua sudah menikmati pujian dan firman Tuhan, saya percaya firman-Nya tidak akan pernah lewat sedikit pun. Kalau engkau benar-benar menghidupi firman Tuhan itu akan menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita tutup kebaktian kita dengan hati yang sungguh. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat Engkau yang sudah ada di tengah ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan berkat-Mu yang luar biasa melalui pujian yang kami naikkan, maupun melalui firman-Mu Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kiranya biarlah apa yang kami sudah lakukan hari ini untuk kami boleh kerjakan, dan kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik adanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Engkau memberkati Tuhan seluruh bani-bani Lewi yang sudah melayani Tuhan,
Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi dengan kasih anugerah yang Tuhan sudah curahkan. Tuhan, kira Engkau tolong juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, dan Engkau terus pakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya ini Engkau sungguh baik adanya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, angkatlah tanganmu. Bapa, hamba mengangkat tangan, Engkau turun tangan memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, kuliah kami, sekolah kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan amin.